Screen-nya. Oke, sekali lagi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan ke-11 dengan judul penyajian informasi dengan PHP MySQL. Untuk dapat barokahnya, mari sama-sama kita buka pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semua yang saya sayangi dan saya hormati, hari ini kita akan belajar ini. Sekali lagi saya mohon maaf ketidakhadiran dalam perkuliahan di lab Fakultas Teknik karena nanti agak siang jam 11 atau jam setengah 11 lah itu kayaknya itu kalau di jadwal jam 10 ya ada acara dengan Kementerian Diknas dalam rangka perkuliahan kampus merdeka atau kuliah merdeka ya, di mana Fakultas Teknik juga ikut serta, sehingga nanti Anda ada teman-teman dari universitas lain atau dari program studi lain yang ikut belajar di Fakultas Teknik. Ya, bagi Anda yang juga ingin mengikuti kampus merdeka, bisa mendaftar sehingga juga bisa menyicipi kuliah di universitas lain. Nah, maka nanti ada penyetaraan mata kuliahnya. Contoh, nanti ada mata kuliah apa di semester depan, misalnya digital forensik, Anda bisa ngambil digital forensik di universitas lain juga sama ya, atau mengikuti yang sama di fakultas kita. Oke. Baik, kita mulai penyajian informasi pada masa hari sekarang ini, di zaman ini. Informasi ini sangat penting sekali dan penyajiannya ada banyak macamnya. Dan sebenarnya pada zaman kalian ini informasi sudah lebih mudah didapatkan ketimbang di zaman-zaman saya sekarang ini. Karena apa? Karena sekarang kita sudah menggunakan jaringan luas. Baik. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa sih konsep dasarnya dari data dan informasi. Apa itu informasi? Nah, data ini kalau kita bilang secara harafiahnya sudah juga Anda hadapi, yaitu apa yang namanya contoh data mahasiswa, itu ada NPM, data nama, data alamat, dan seterusnya, sehingga kumpulan dari data-data tadi secara lebih lanjutnya, baik diolah pun ataupun tidak terolah, nanti akan menjadi informasi. Jadi kumpulan data-data tadi yang telah diolah sebenarnya, telah diolah ya, nggak mungkin nggak ya, karena pasti ada pengolahan, di sharing, di filter ya. Nah, maka nanti hasil pengolahannya dari beberapa data secara terstruktur dan sistematis memberikan pengetahuan tambahan bagi penerima informasinya. Nah, itu adalah informasi ya, jadi kumpulan dari data-data yang terolah secara terstruktur dan sistematis. Oke. Kemudian informasi. Nah, ini terbagi ada yang sudah tersampaikan kepada penerimanya. Informasi yang sudah tersampaikan ke penerimanya juga sekaligus bisa menjadi data bagi informasi yang lain. Contoh, informasi mahasiswa Fakultas Teknik angkatan kalian ini angkatan 19 ya, angkatan 19. Maka bergabung dengan informasi mahasiswa Fakultas Teknik yang lain. Jadilah dia informasi mahasiswa program studi. Informasi semua mahasiswa Fakultas Teknik program studi Teknik Informatika akhirnya nanti menjadi data bagi informasi mahasiswa di perguruan tinggi kita, yaitu Universitas Muhammad Bengkulu. Jadi, secara ringkasnya, informasi itu kumpulan dari data-data yang terolah secara struktur dan sistematis sehingga menghasilkan pengetahuan tambahan bagi penerimanya. Dan informasi itu sendiri dengan informasi-informasi yang lain bisa menjadi informasi yang baru atau pengetahuan yang baru bagi penerimanya. Oke? Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Kalau nggak ada, kayak lanjutin. Lanjut ya. Nelpi, lanjut kita. Oke. Baik, kita lanjut ya. Yuk, kita lanjut. Ya. Nah, berikutnya adalah
informasi dalam aplikasi web. Nah, secara bentuknya informasi ini ada 4 macam ya, ada 4 macam, yaitu informasi apa? Informasi berupa tulisan saja. Informasi yang berupa grafik. Jadi ada grafik-grafik itu atau gambar atau image ya. Kemudian ada informasi berupa audio, suara ya. Nah, ataupun informasi berupa video. Namun pada kenyataannya pada masa sekarang informasi tadi menjadi hibrid dan kombinasi ada informasi teks, ada audionya, ada grafiknya, bahkan juga bisa bergabung menjadi informasi video. Sekarang yang Anda hadapi adalah informasi video dalam bentuk zooming ya, dalam bentuk video conference di aplikasi Zoom. Nah, ini informasi yang model informasi yang tadi kita lihat. Jadi secara garis besar bentuknya ada 4, namun pada kenyataannya ada yang kelima, yaitu kombinasi atau hibrid dari keempat-empatnya, kedua-duanya, atau lebih daripada satu ya. Jadi sekali lagi, informasi berupa teks ya biasanya disajikan dalam bentuk paragraf ya, tabel-tabel, artikel. Nah, ini informasi teks. Informasi grafis bisa jadi dalam sekarang ini ada grafik misalnya grafik statistik, ada grafik batang, grafik garis, lingkaran, dan sebagainya ya. Nah, namun ini kedua ini paling banyak ini ya, dari dulu sampai sekarang. Informasi berupa teks dan grafik ini bisa menjadi satu, ada foto ya. Oke. Kemudian ada informasi suara, informasi hanya suara saja ya. Nah, ini juga ada. Jadi yang disajikan dalam suara saja, contohnya pada situs-situs radio online ya. Pada situs radio online seperti radioroja.com, Radio Zazirah juga ada situsnya, saya lupa namanya. Kemudian beberapa radio FM ya, radio RRI ya. Kemudian ada informasi video seperti tayangan YouTube ya, video tutorial, film, movie, dan sebagainya. Oke, coba saya mau nanya, ada yang pernah menggunakan video dari informasi audio dari situs nggak? Ayo. Coba siapa? Cindy pernah menggunakan situs yang hanya ada audionya saja? Contohnya situs radio? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Iya. Yang lain siapa ini? Rifki Arjundi. Gimana Rifki? Belum juga sih, Pak. Belum juga. Oke, baik. Yuk, ini saya sharingkan contohnya. Saya sharingkan contoh videonya, contoh alamatnya. Oke, saya buka ini. Kelihatannya di layar ya. Saya masuk ke alamat Radio Roja. Oke. Nah, ini pada Radio Roja ini adalah contoh audio streaming ya. Jadi informasinya berupa streaming audio, baik dia ini ada audionya. Nah, ini live radio streaming ya. Jadi ini Radio Roja. Oke, kelihatan ya? Gimana Ricky, sudah kelihatan? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik ya. Iya. Nah, baik, ini contoh yang streaming audio ya. Walaupun pada kenyataannya sekarang nggak lagi bisa bahwa dalam satu tampilan informasi halaman web itu hanya ada audionya saja. Di masa sekarang sudah sangat jarang sekali, karena pasti dia gabungan dari paling tidak tadi 2 atau 3 ya. Itu udah 3 itu sudah cukup itu ya. Ada yang kadangkala video dengan tulisan dan gambar ya. Ada juga gabungan kayak begini. Empat-empatnya ada semua di sini. Oke. Baik, ini lanjutnya. Sekarang saya akan lanjut lagi ke berikutnya.
Oke, kalau gitu saya share semuanya aja ya, biar gampang saya nggak bolak-balik. Oke, tampilan berikutnya kita akan bicara mengenai, iya tadi informasi dalam aplikasi web, jadi ada 4 macam. Sekarang kita akan belajar peranan algoritma dalam penyajian informasi. Jadi kita akan bicara peranan algoritma dalam penyajian informasi. Nah, seperti pada pertemuan terdahulu saya sampaikan bahwa dalam membangun suatu aplikasi, kita bukannya menghafal coding, tapi justru kita membuat algoritma atau tahapan-tahapan struktur dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita mulai buat dari perencanaannya, mulai dari tahap awal sampai habis. Misalnya, kita mau menyajikan informasi hasil perhitungan luas segi 4, maka algoritma yang mesti kita pikirkan di dalam programnya nanti secara terstruktur dari pertama apa? Dari pertama, maka kita akan meminta data panjang dari suatu area dari pengguna, kemudian kita meminta data lebar dari suatu area pada pengguna, baru kemudian pada tahapan algoritma berikutnya kita menghitung luasnya, di mana dari data pengguna tadi, luas, lebar, dan panjang tadi kita kalikan sehingga mendapatkan luas, baru kita sajikan informasinya dalam bentuk hasil perhitungan panjang dan lebar tadi dikalikan dan sehingga menjadi luas dalam satuan tertentu. Nah, ini algoritma. Begitu juga yang lain, contohnya lagi misalnya kita mau menyajikan informasi laba rugi. Laba rugi itu adalah keuntungan dan kerugian yang terjadi pada suatu perusahaan. Maka secara algoritmanya, pertama kita akan meminta data modalnya dari perusahaan atau dari penggunanya, kemudian meminta biaya-biaya yang telah dikeluarkan semuanya dalam proses produksi ataupun biaya yang di luar produksi, kemudian juga meminta data-data semua pendapatan, ya, kemudian pendapatan di luar usaha dan sebagainya, baru kemudian dihitung ya. Oke, algoritma tadi. Jadi contoh-contoh penerapan algoritmanya tadi yang simple, yang sederhana yaitu perhitungan luas. Ada juga yang lebih agak kompleks sedikit, itu walaupun namanya simple additive weighting, ini untuk pengambilan keputusan. Ini juga bisa kita lakukan penyajian informasinya. Juga algoritma pada expert system. Nah, ini contohnya ya. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjutin. Oke. Nah, bagaimana hubungan PHP MySQLi dalam penyajian informasi? Pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar 3 perintah, yaitu ada MySQLi Connect, MySQL Query, Fetch atau Fetch All, dan ditambahkan nanti adalah MySQLi NumRows. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini untuk menyajikan informasi sebenarnya nggak banyak perintahnya. Untuk pembelajaran PHP MySQLi ada 4 kelompok paling tidak yang sering kita pakai, yaitu MySQLi Connect, Query, Fetch Array atau Fetch All, dan NumRow ya. Oke, nah khusus untuk pengambilan data itu kita nanti kode SQL yang diletakkan pada proses query-nya kebanyakan adalah menggunakan select. Selanjutnya ini kita mulai praktikum. Silakan yang mau mempersiapkan praktikum di laptopnya bisa menyiapkannya. Kalau mau menyiapkannya silakan siapkan dulu sambil kita tunggu. Kalau ada yang mau bertanya mengenai bahan-bahan tadi, silakan. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Nak. Gimana, Fitri? Maaf, Pak, terlambat. Oh iya, nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Silakan, ya. Lanjut, ya, Nak. Oke, ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita mulai lanjutkan. Iya, yang mau nyiapkan laptopnya dulu untuk belajar, silakan. Disiapkan. Oke, baik. Langkah praktikumnya kita mulai. Langkah praktikumnya yang pertama adalah Anda tentu saja mengaktifkan server Apache. Baik, kita coba. Ini kelihatan ya sharingnya ya? Atau nggak kelihatan?
Nggak kelihatan ya? Oke, baik, saya share kembali ya. Oke, jadi tahapan praktikum itu pembelajaran kita hari ini, praktikum 11. Silakan nanti dicoba di rumah yang pakai laptop. Pertama, aktifkan Apache. Baik, kita jalankan Apache-nya. Tentu saja saya pakai SAMPP Control Panel. Saya aktifkan Apache. Saya aktifkan MySQL sehingga kedua-duanya hijau. Sampai sini paham ya? Oke. Setelah jalan, maka kita buka browser, kita tes kondisinya, apakah bisa dikontak. Localhost. Oke. Iya. Ternyata server kita berjalan. Nah, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya, Anda bisa gunakan Explorer dari link pada SAMPP Control Panelnya. Sehingga masuk ke folder SAMPP-nya, tinggal buka htdoc-nya. Kemudian buat folder bernama latihan 11. Oke, latihan 11 ya. Latihan 11. Oke, ini 11. Oke. Jadi kita kasih nama, di sini akan buat folder latihan 11, maka pada htdoc-nya ini kita buat latihan 11. Caranya gimana? Klik di menu home, pilih new folder, ketik latihan 11. Oke. Nah, kemudian kembali ke browser, pada localhost tadi kita coba panggil latihan 11. Oke, nah kalau kayak begini berarti folder yang kita bangun pada praktikum ke tahap kedua ini berarti sudah bisa diakses. Oke, saya stop dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sampai sini bisa ya membuat folder? Ya, Paham, Pak. Paham, oke, alhamdulillah. Evita? Bagaimana Evita? Alhamdulillah paham, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Yuk, kita lanjut lagi. Ya, tadi kita sudah buat folder. Sekarang kita lanjutin. Kita lanjutin dengan membuat tahapan berikutnya. Kita akan menggunakan database di pertemuan 10, yaitu toko UMB atau toko OOP. Pada pertemuan 10 kita sudah ada toko OOP, bisa kita cek, buka tab baru, atau dari kontrol panel SAMPP-nya kita klik admin sehingga terbuka localhost PHP MyAdmin untuk mengecek apakah toko UMB, toko web yang ada sudah tersedia belum. Ternyata ini sudah tersedia. Baik, ini saya hapus dulu dua tabel ini supaya nanti bisa kita mulai dengan fresh ya. Oke, toko barangnya malah dihapus ya. Ya, Pak, ternyata belum ada Pak toko UMB-nya. Oke, kalau toko UMB-nya nggak ada, ini saya contoh hapus toko UMB-nya. Oke, maka gimana caranya? Oke, jalankan aplikasi pada pertemuan latihan tambahan 10 ya, yang kemarin ada install DB, kita jalankan. Ya, silakan kita jalankan. Oke, klik install DB. Baik anakku, jadi saya ulang share screen-nya. Kita akan mulai lagi ya. Baik ya, kembali jadi ke Notepad++. Tadi kita gagal membuat database-nya karena nama database dengan nama di awal tabelnya untuk database-nya tidak sama ya. Sekarang udah kita samain. Oke. Kembali ke browser, saya masuk dulu ke PHP MyAdmin-nya. Kita akan hapus database toko UMB. Toko UMB, oke, nggak ada. Oke, baik. Sekarang kita jalankan install DB-nya. Udah disimpan tadi ya? Udah ya? Oke.
Iya, alhamdulillah database tabel sudah dibuat. Kita cek, kita refresh. Oke, toko UMB sudah ada dan tabel barangnya sudah ada ya. Nah, kemudian nanti bisa kita tambahkan ya. Oke. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan menyajikan data barang. Oke, saya ulang dulu pertemuan 10 kemarin. Pertemuan 10 kemarin kita sudah membuat input barang ya, input barang. Nah, ini input barang. Oke, contohkan masukkan datanya, nama barangnya misalnya ini tinta, ada 12 stoknya dalam satuan botol, harganya 35.000, tanggalnya adalah tanggal sekarang misalnya, kita submit ya. Maka kalau benar datanya tersimpan dan di sini sudah ada data. Nah, ini kemarin kebetulan kita sudah membuatkan penyajian. Nah, sekarang kita akan belajar detail mengenai penyajiannya ya. Baik. Untuk itu, seperti tadi tahapan praktikum, kita sudah membuat folder baru latihan 11. Kita akan buat file baru lagi bernama daftar barang ya. Oke, baik. Nah, kita buat file baru. Nah, ini. Oke. Gimana membuatnya? Silakan perhatikan, dipantengin. Oke. Untuk mudahnya gimana? Untuk mudahnya kita bisa kalau malas mengetik codingnya, kita mengunjungi W3 Schools ya. Pilih di tutorial mengenai Bootstrap. Kemudian ambil pada pilihan ini BS4 tabel karena kita akan membuat daftar barang ya, jadi berupa tabel informasi teks ya. Kita pilih contohnya bordered table ya. Bordered table berarti tabelnya ada garisnya. Oke, ini kita copy codingnya. Kalau kita males mengetikkan struktur HTML-nya, kita copy. Kemudian pada notepad baru, ini language-nya jangan lupa kita jadiin PHP. Nah, ini kita paste. Iya. Nah, tinggal dimodifikasi judulnya, kita buat menjadi daftar barang. Toko UMB. Tadi keputus ya. Itu. Oke. Nah, kemudian ini juga boleh sama dengan headernya. Nah, headernya kita ganti. Nah, kemudian narasinya ya. Daftar barang yang telah tersimpan di aplikasi toko UMB ya. Nah, tentu bukan first name. Karena apa tadi? Kita sesuaikan dengan kolomnya. Tadi kolom kita apa? Kolom kita ada kode barang, nama barang, sampai tanggal kedaluarsa ya. Maka di sini kita buat kode barang, nama barang, apalagi tadi? Jumlah stok ya. Jumlah stok. Nah, kita tambah satuan. Oke, tambah lagi harga satuannya. Kemudian ditutup dengan belum ya, masih ada lagi total harga. Ini ada perhitungan ya, total harga. Atau total nilai barang. Nah, kemudian TH-nya berikutnya lagi tanggal kedaluarsa. Ya, kalau barang elektronik nggak ada kedaluarsa ya, tapi kalau barang habis pakai, makanan, obat, itu ada kedaluarsanya. Oke. Oke, itu ya tanggalnya, data yang informasi yang akan kita sajikan dari data-datanya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini harus seimbang. Judul kolom tabelnya ada 7, ya ada 7, maka TD-nya ada 7, oke.
Oke, TD-nya ada 7, ini baru 6, kita baru 3, kita gabungkan 2 lagi, jadi 6. Oke, kita gabungkan yang ini terakhir. Ya, jadi 7 ya. Oke, ini kita kosongin. Karena nanti kita akan masukin data yang sesuai kebutuhan. Nah, sampai sini udah selesai, sehingga kini kita simpen, kasih nama di latihan 11 ya. Di latihan 11 kita, oke, kasih nama filenya daftar barang.php ya. Nah, oke, ya, sekarang kita cek latihan 11. Oke, kita klik daftar barang. Iya, alhamdulillah programnya sudah nampil interface awalnya untuk menyajikan informasi. Sampai sini ada mau yang ditanyakan, silakan. Bisa diikuti, Zetter? Nggak bisa? Ada yang mau ditanya, Zetter? Silakan, Zetter, kalau nggak bisa ada yang mau ditanya. Nggak bisa, ada suaranya. Oke, baik. Evita, Ananda Evita bisa mengikutinya? Alhamdulillah bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Lanjut. Oke, Andi, oke ya? Bisa mengikutinya, Andi? Oke, baik. Saya share screen kembali. Kita lanjutin ya. Yuk. Sekarang kembali ke notepad-nya. Nah, pada penyajian yang terdahulu, ini kita membuat kodenya di sini ya. Nah, di sini kita buat kode untuk mulai dari apa? Proses koneksi ke basis data, kemudian nanti sampai ke menyajikannya. Oke, kita pakai cara yang lama dulu. Maka setelah nampil, karena logikanya, algoritma logikanya, setelah muncul judul tabel, maka nanti di bawah ini adalah jumlah data-data rekod-rekod barang yang ada tersimpan ya. Mau dia nggak mikir ada berapa jumlahnya. Jadi makanya nanti ketika kita menyajikan suatu informasi, anandaku semua tidak usah bingung dengan isinya. Tidak usah bingung dengan isinya. Anda cukup ingat captionnya atau kelompok data dan informasi yang akan disajikan. Nah, jadi nggak usah bingung. Ada 1000 barang, nggak usah peduli. Ya, kalau ada 1000 barang ya berarti kan masalahnya hanya masalah input data atau masalah penyajiannya saja. Nah, maka tinggal nanti kita mau buat gimana ini menyajikan per 10 barang dari setiap tampilan atau menyajikan semuanya. Nah, pada contoh berikut ini kita akan menyajikan seluruh barang yang tersimpan ya. Maka kembali ke codingnya. Pada bagian awal ini kita bisa lakukan proses koneksinya, oke ya. Nah ini ya, kita masukin kode PHP-nya karena kita pakai PHP MySQLi ya. Oke, tahap pertama apa? Tahap pertama kita connect ke server basis datanya. Kita kasih variabelnya koneksi ya. Kemudian kita buat new MySQLi. Kemudian masukin nama servernya karena kita tidak terpisah servernya dengan aplikasi satu tempat, maka dia kita tulis localhost, kemudian kita buat root, nama usernya juga tidak berubah dan kebetulan masuknya tadi kita tidak pakai password dan database-nya bernama Toko UMB ya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita buat SQL mengambil semua record ini. Kita tulis di sini $SQL, kita tulis kode SQL-nya. Kalau lupa, bagaimana kalau lupa, Pak? Oke, kalau lupa kembali ke PHP MyAdmin. Kita mau nyajikan ini, maka tinggal klik browse. Nah, kode ini yang kita ambil. Nah, jadi kita copy ini, kita copy kodenya. Nah, masukin ke dalam kode SQL kita di sini. Nah, gampang sekali ya.
Udah, oke. Kutip 2, tutup titik koma. Nah, selesai, tinggal dieksekusi. Ya, tinggal dieksekusi. Q sama dengan, ya, koneksinya turun lagi, diikuti dengan kata perintah query, ya, dengan metode query, dari SQL-nya dimasukin. Oke, nah, kemudian hasil dari query-nya kita simpan menjadi array. Maka kita tulis misalnya nama hasilnya record barang. Oke, record barang. Nah, query-nya diikutin, bukan koneksinya. Kita pakai fetch all, ya. Oke, fetch all. Nah, selesai. Nah, lalu bagaimana Pak ini? Udah selesai belum Pak? Sebenarnya ini baru 70%, belum muncul datanya di bawah ini. Ya, kita cek yuk. Kita cek, kembali ke tampilan ini tadi, kita refresh. Iya, tidak ada error, jadi alhamdulillah nggak ada error. Nah, sekarang bagaimana memasukkan datanya ke tulisan ini? Maka, ini kita masukkan dengan perintah PHP echo. Tadi yang di sini record barang, ya, maka kita echokan record barangnya. Kode yang pertama, yang kolom pertama yang mau kita ambil adalah kode barang. Iya. Oke, kita tutup, kita cek, Ctrl S. Kita lihat harusnya ada data kode barangnya. Iya, nah ternyata di sini gimana? Undefined index, ya. Benarkah ada kode barang? Oke, kita cek lagi struktur database kita. Ternyata tulisannya hurufnya kecil semua di sini, nama kolomnya. Baik di strukturnya di sini kode barangnya huruf kecil. Oke, kita ganti. K-nya huruf kecil, B-nya huruf kecil. Kita simpan. Oke, kita cek di hasil kita. Oke, kita refresh. Bagaimana hasilnya? Sudah disimpan belum tadi ya? Sudah ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya. Ada yang mau ditanya, boleh silakan. Halo, mana nih? Pada tidur semua? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada. Iya, kirain masih pada tidur semua. Oke. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Baik, saya share dulu hasilnya. Baik, tadi kita cek bahwa kalau kita cek kayak begini, ternyata hasilnya gimana? Oh, udah kelihatan ya? Oke. Ya, tadi kita cek di sini, ternyata ada kayak begini, undefined index kode barang in. Ya, artinya apa? Indeks dengan nama kode barang ini tidak bisa dipakai. Nah, sekarang kita cek kembali ke codingnya.
pada codingnya di sini kita menggunakan fetch all ya. Fetch all itu tidak kayak begini mungkin tulisannya, maka ini kita ganti. Nah, kita ganti dengan fetch array. Oke, fetch array kita simpan sekarang, kita lihat hasilnya. Iya, kode barangnya masuk. Sekarang kita tambahkan, karena sudah berhasil, kita tambahkan coding ini untuk menampilkan nama barang ya. Oke, menampilkan nama barang ya. Oke, kita lanjutin. Bawah, terusnya aja dulu kita copy, pastekan. Oke, sekarang tinggal kita ganti yang ini sesuai strukturnya tadi, yaitu nama barang, jumlah, satuan, harga satuan. Baik ya, kita lanjutin. Nama barang, jumlah, satuan, harga satuan. Kemudian di sini ada total nilai. Nah, total nilai ini adalah perkalian antara jumlah dengan jumlah barang ya, jumlah barang dengan harganya. Baik, maka gimana ini? Nah, ini kita tulis dulu jumlah. Nah, kemudian kita akan kalikan. Iya, kalikan dengan rekod barang harga satuan ya, atau kita copy aja yang ini harga satuan. Nah, ya, apakah bisa kayak begini? Kita cek nanti ya. Kita cek. Kemudian terakhir adalah tanggal kedaluarsa. Benar ya, tanggal kedaluarsa tadi ya. Tanggal kedaluarsa, jadi harus sama dengan nama kolomnya. Oke, kalau sudah kita simpan. Iya, kita cek hasilnya. Kita refresh. Iya, jadi ternyata di sini datanya nampil dan informasi perhitungan total nilai walaupun tidak terekam di sini, maka kolomnya tadi informasi perhitungannya sudah bisa disajikan, yaitu mengalihkan antara jumlah dan harga satuan. Sekarang kita tinggal cek kebenarannya. 12 kali 35.000, maka hasilnya adalah 420.000. Oke. Nah, hasil ini tentukan tidak manis ya. Tidak manis. Kenapa? Tampilannya karena tidak ada pemisah ribuan dan ratusan. Maka gimana? Ini bisa kita tambahkan. Oke. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan number format ya. Number format. Oke. Nah, dimulai dengan bilangannya, hasilnya ini, hasil perkaliannya. Kemudian jumlah desimalnya ada berapa? Jumlah desimalnya kita nggak pakai sen ya, karena nggak ada desimal, 0. Kemudian string desimalnya kita komakan lagi, kutip di sini ya, tunggal, desimalnya pakai koma. Komakan lagi di dalam tanda kutip tunggal. Kita buat untuk stringnya ya. Oke, stringnya apa? Sekarang adalah pemisah ribuan ratusannya. Oke, koma, kutip tunggal, titik kutip tunggal, kita tutup ya. Tutup nomor formatnya. Oke, kita cek, kita simpan. Apakah sudah ada pisah? Ini tadi belum ya. Sekarang kita refresh. Iya, sudah ada pemisah 420.000 ya. Jadi ada pemisah ribuannya. Oke, begitu juga dengan cara yang sama. Ini kita copy nomor formatnya, masukin di bagian jumlah. Ya. Nah, pemisah ratusannya tadi mulai dari sini sampai ke penutupnya kita kopikan di belakangnya ya. Nah, selesai, Ctrl S, kita simpan. Ini harusnya berubah ya. Nah, udah belum? Ya, udah disimpan. Sekarang kita refresh. Ya, harga satuan. Oke, harga satuan belum ya. Harga satuan juga sama. Oke.
Kita simpan ya. Oke, baik. Kita cek hasilnya. Iya. Nah, jumlah stok ada desimalnya 2, maka di sini nolnya diganti 2 ya. Kenapa ada 2? Karena pada format kemarin ini untuk jumlah double 72, berarti ada desimal ya. Sedangkan ini harga satuan 90 ya, maka tidak ada desimalnya. Ini ada desimal untuk yang jumlah. Maka di sini untuk jumlah kita pakai 2 desimal ya. Oke, sedangkan ini nggak ada desimalnya. Oke. Maka hasil tampilannya seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita coba tambah barangnya. Oke, kita buka file baru. Kita coba tambah barangnya di latihan 10 kemarin ya. Di latihan 10. Oke, kita coba tambah barangnya. Baru tinta, kita tambah barang baru. Misalnya kertas foto. Jumlahnya ada 5 rim, harganya rim ya. Harganya 25.000. Tanggal pembeliannya kita bedain misalnya tanggal 30. Kita simpan, oke. Nah, maka bagaimana hasil kita tadi ini, kita refresh. Iya, ternyata lihat kertasnya nggak nampil. Kenapa? Karena pada kode kita ini tidak diulang. Maka supaya nampil bagaimana? Di sini kita buat perulangan pada bagian bodinya. Kita buat membuka PHP dulu. Kita ulang dengan do, ya. Nah, tutup awal perulangannya karena kita akan menutup perulangan di bagian akhirnya sini sebelum body ya. Kita buka lagi PHP-nya. Ditutup dengan kutip kurung awal. Kita tulis while. Buka kurung, tutup kurung, titik koma, tutup titik PHP-nya, masukkan lagi ini, record barangnya ini. Nah, ya. Oke. Nah, kita simpan. Yuk, lihat hasilnya. Kalau tadi cuma 1, sekarang harusnya 2. Oke, bagaimana kalau kita tambah barang ketiga? Barang ketiga misalnya ini kita masukin kamera GoPro, jumlahnya ada 3, stoknya, satuannya unit, harganya kamera GoPro sekitar 7,5 juta misalnya ya. Oke, itu 2, 3. Oke, pembeliannya misalnya dibeli tanggal 31. Oke. Nah, kita cek hasilnya. Oke. Iya. Masuk ya. Nah, maka masuk datanya. Oke, baik ya. Iya, sehingga datanya nampil dan tersajikanlah bahwa informasi barangnya tadi sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Nah, ini kita mau buat manis lagi supaya dia rata kanan, maka di sini kita bisa buat dia alinnya ya, alinnya bisa left gitu ya. Atau right ya. Oke, kita masukin yang align right pada yang ada angka. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Iya. V-align nih. Oke, ada pertanyaan, silakan anakku. Ya, ada yang mau nanya, silakan. Kenapa ya nggak mau di-upgrade ya? Mungkin saya harus buat pakai login yang lain kali ya. Kemarin saya berhasil beberapa jam penuh ya. Kemarin sama siapa? Kemarin sama
Berto ya, Berto kemarin ya, Berto 1 jam lebih kita kemarin Berto ya. Iya, Pak. Ini kok nggak lagi Berto ya? Kenapa? Ada masukan Berto atau yang lain? Gimana nih kita? Mungkin saya salah ngehack Zoom-nya kali ya. Apa ada masukan nggak nih dari teman-temannya nih, dari semua nih teman-teman mahasiswanya nih? Ada nggak yang lain? Gimana nih supaya Zoom kita nih panjang ini? Diputusin orang lagi nih kayaknya nih. Tadi udah ada perintahnya ya. Oke, mudah-mudahan masih lanjut ya. 10 menit lagi katanya. Oke, kita lanjut ya. Yuk, lanjut lagi. Nah, oke. Ini kalau menampilkan semua rekod ya, jadi semua rekod. Nah, sekarang bagaimana kalau hasilnya seperti Google? Ada menu carinya dulu ya, menu carinya dulu. Oke, baik. Kita buat file baru, kita contohkan lagi. Jadi ini ya, kita akan buat file baru. Kita buat seperti Google, oke. Kita buat language-nya kembali PHP. Nah, karena nanti ada forum untuk menampilkan file, maka kembali ke W3 School supaya kita nggak repot mengetiknya. Kita ambil di base S4 input ya, atau di forum. Oke, kita ambil yang model kayak begini aja ya, stack it form ya. Oke, kita copy. Kita copy, boleh copy semuanya boleh, kan tinggal diganti. Kita paste di sini. Nah, ganti ini ya judulnya. Cari barang, oke. Cari barang. Nah, ini judulnya juga cari barang. Tersimpan, oke, baik. Nah, password nggak butuh, kita buang. Checkbox juga nggak butuh, kita buang. Ya, tinggalin submit-nya. Maka di sini bukan email, sekarang nama barang dicari. Oke. Di sini kita kasih informasinya, ketik nama barang dicari atau kata kuncinya ya. Kata kunci nama barang. Oke. Sudah dibuat. Sekarang ini tipenya bukan email tapi teks. Dan ID-nya nama barang dicari. Oke. Name-nya belum ada, maka kita copy ID ini juga menjadi name ya. Oke. Kenapa Pak harus pakai name? Karena mau diolah datanya. Oke, diolah formnya. Oke. Nah, ini bukan placeholder-nya, bukan enter email. Kita buat sama aja dengan judulnya. Ya, maka di sini kita pastekan dan ini name-nya tadi sudah ada ya. Salah saya berarti. Oke, name-nya udah di atas. Udah kita satuin nama barang dicari, placeholder-nya ini. Kemudian masih ada action-nya. Action-nya hanya di file ini, maka kita kosongin. Tapi ini kita ganti dengan method ya. Metodenya adalah post ya. Post, oke. Kita simpan file ini di latihan 11 dengan nama cari barang ya, .php. Oke. Kita cek hasilnya. Kita bisa buat tab baru. Latihan localhost. Latihan 11. Oke. Data barangnya sudah. Ini yang mau kita tadi lakukan, cari barangnya, atau kita enter dulu. Oke, ini ada cari barang. Iya. Nah, ini nanti barang yang dicari kita ketik di sini, submit, maka datanya akan muncul di bawah ya. Maka gimana caranya? Nah, caranya di sini kita akan tambahkan
apakah tombol submitnya dipencet? Oke, sekarang kita cek. Kita kasih nama dulu tombol submitnya supaya bisa dideteksi. B cari. Kalau kemarin B simpan, sekarang B cari. Judulnya bukan submit, cari barangnya. Oke. Ya, sekarang kita cek hasilnya. Iya, cari barangnya udah. Nah, kemudian kita akan mengecek tombol B carinya dipencet atau tidak. Kita buat di bawah ini. Pakai PHP. If iset dollar post. Kenapa post? Karena sekali lagi metode forumnya adalah post ya. Dollar post. Nah, tombol yang mau dicek adalah B cari namanya. Maka kita tulis di sini dalam tanda kutip B cari. Nah, baru kemudian lakukan prosesnya ya. Oke, ini prosesnya kita tutup. Oke. Nah, bagaimana menampilkannya? Nah, kode yang ini tadi, kode yang ada di awal ini kita pindahkan. Jadi ini kita buang, kita pindahkan ya. Kita cut. Oke, kita cut. Taruhkan di sini. Nah, ya. Oke, sehingga nanti ada record barang. Nah, lalu maka gimana nampilkannya, Pak, supaya dia nanti masuk ke sini, ya. Masuk ke sini. Nah, gampang. Maka sekarang karena kita mau nampilkan dia di bagian bawah ini, kita gunakan kata perintah di bawah ini adalah di luar if-nya ya. Oke. Kita masukkan kata perintah include. Apa nama file kita tadi? Daftar barang. .php ya. Oke. Share. Oke, kita cari sekarang. Kita refresh dulu. Nah, muncul dia ya. Jadi Pak, kok belum dicari udah muncul? Oke, sama kayak Google ya. Kalau kayak kita masuk ke Google, kita inginnya kayak begini enggak? Nggak dicari belum ada muncul. Setelah cari Hari Witriono baru muncul. Oke, baik. Kalau maunya kayak begitu, maka ini kita cek ya. Oke ya. Ini kita tambah if not is set berarti ya. Maka ini kalau memang mau kayak begitu, include-nya dimasukkan di dalam if is set. Jadi kalau belum ada tombol cari dipencet, daftar barangnya nggak muncul. Sehingga ketika kita refresh, ya, nah, atau kita jalankan pertama kali, dia masih oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah memperbaiki datanya supaya tidak muncul daftar barangnya sebelum dicari, maka include-nya kita letakkan di dalam if ya, jadi dalam if ini. Maka kalau nanti sudah kita klik B carinya, prosesnya baru menampilkan daftar barangnya ya. Baik, sekarang kita cek di tombol carinya, kita enter, iya, data barangnya nggak langsung nampil ya. Nah, kalau kita cari aja tanpa diketik bagaimana? Nampil semuanya, ya, nampil semuanya. Sama nggak dengan di Google? Oke, kita cek ya. Nggak nyari apa-apa, nggak ada. Nah, kalau kita mau kayak begitu, maka di sini kita harus mengecek apakah nama barang dicari sudah diketik atau belum. Maka di sini kita akan mengecek if atau diambil dulu ya. Ambil dulu nama barang dicari. Dari mana? Dari post dari kode nama barang ya. Maka kita buat codingnya. Post nama barang dicari. Nah, baru dicek if ya. Empty, kalau kosong nama barang dicari, tutup karena punya if. Yang tadi kurung yang pertama punya empty, kita tutup, kasih pesan di sini ya. Echo, echonya gimana?
atau exit saja ya, exit aja. Nah, exit selesai, tidak ada reaksi apa-apa, jadi nggak ada proses selanjutnya, maka dia berhenti ya. Nah, sekarang kita cek di proses cari. Oke, ada yang mau nanya? Silakan. Bapak belum bagi layarnya. Oh iya. Soalnya Oke, baik. Iya, belum dibagi layarnya. Oke, saya ulang ya. Baik. Udah nampak layarnya sekarang? Oke, baik ya. Bapak. Nah, ya baik ya. Nah, diprotes. Kirain tadi nggak ada yang mau protes tadi. Protes, Pak. Iya, oke silakan. Ya, alhamdulillah. Berarti menyimak. Berarti ya ada yang menyimak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutin. Iya. Kita ingin bahwa ketika dicari ini nggak ada yang ketika apa-apa kosong ya, maka kita lakukan proses pengecekan elemen nama barang dicari apakah diisi orang atau tidak ya. Nah, kalau tidak diisi dia nggak lanjut mencari, maka selesai ya. Maka pertama kita buat dulu kode pencariannya, apa mengambil data dari forumnya dengan kayak begini $post. Kemudian kita ketik penyeleksinya if empty. If empty apa? If empty dari nama barang dicari. Ini artinya kalau kita cek, kalau kita Indonesia kan baris 30 ini, jika nama barang dicari kosong, nah maka proses 31 dijalankan. Exit, tidak ada lakukan perintah di bawahnya. Nah, jadi dia berhenti. Maka inilah ketika kita tidak kosong, tidak diisi nama barangnya, dia nggak nampilkan data. Oke? Sekarang kita ketik kertas. Iya. Kok muncul semua, Pak ya? Padahal yang mau dicari kertas. Kira-kira ada saran bagaimana dengan coding kita? Ya. Mengapa dia bisa berhenti? Ada saran dari coding kita ini? Nah, di mana kira-kira perubahannya supaya dia tidak nampil? Kok cari kertas malah nampil semua? Oke, kalau nggak ada yang menjawab, ada yang bisa jawab nggak? Ayo, yang bisa jawab saya kasih nilai A. Ayo. Nggak bisa jawab, Pak. Belum bisa, Pak. Ah, masa? Christian, ayo gimana? atau mungkin itu awalannya K Pak. Jadi yang muncul awalan K itu muncul semua. Oke, kita cek ya, awalannya K ya. Tapi kan kita tadi nyari kertas. Di sini ada tinta ya. Sama aja, Evita. Kalau K berarti kamera dengan kertas ya. Oke, kita coba ya. K ya. Oke, kita K. Tuh, muncul juga tinta. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Oke, ini saya sharekan ya, saya sharekan. Oke, kita coba tadi ya. Codingnya udah saya masih belum saya ubah, Kita coba lihat di hasil, kita ketik K, kita cari barangnya, nampil semua, tinta masuk. Padahal tinta bukan K kan, T. Nah, oke. Kembali ke coding, ada yang bisa menjawabnya? Ada yang bisa menjawab apa yang seharusnya? Ayo, saya kasih nilai A nih. Lupa, Pak. Chef Teddy. Mau jawab apa, Chef Teddy? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Oke, kuisnya saya tunda lagi nih. Belum ada yang mau dapat nilai A nih. Oke, masih saya tambah nih, saya tunggu. Ada yang bisa jawab nggak? Ini saya share screen nih. Saya share screen lagi codingnya. Ditambah. Ditambah apa? Di mana? Supaya dia bisa nyari. Bukan nampilin semuanya. Tambah apa tuh? Ayo. Ayo. Siapa yang mau jawab? Chef Teddy. Yoga. Bisa yoga? Tambah apa yoga? Belum, Pak. Nah, Chef Teddy apa ayo?
Oke, nggak ada yang berani jawab? Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kita masukin di sini dengan kata perintah where. Nah, kalau lupa, kita bisa gunakan di PHP MyAdmin-nya di sini, oke? Kita coba cek search, ya, search. Kemudian kita coba cari nama barangnya ya. Nama barangnya itu kalau dia kertas atau K tadi ya. Oke. Muncul, Pak? Nggak muncul, padahal ada yang K kan? Oke, jadi gimana supaya yang semua mengandung K muncul? Oke, maka like-nya kita ganti jadi yang kayak begini. Kita klik kan. Iya, semua yang K. Nah, maka kode ini kita copy. Nah, kode ini kita copy. Ya, kita ganti di bagian SQL-nya. Nah, di bagian SQL-nya kita ganti. Nah, ya. K-nya diganti apa? K-nya diganti dengan nama barang dicari. Nah, selesai. Kita coba cek. Benar tak? Oke, yuk. Sekarang kembali ke program cari kita. Kita refresh dulu. Oke. Kosong. Oke, sekarang kita cari K. Harusnya muncul. Kok masih muncul semua, Pak? Oke, masih salah ya? Oke, berarti gimana nih? Oke, kita tambahkan titik. Iya. 33. Oke. Salah di mana ini? Titik. Oh, persennya. Oke, persennya salah. Salah masuk titiknya. Oke. Oke, di sini titiknya, kutip duanya di sini. Oke, baik. Yuk, sekarang kita cek lagi. Oke. Nggak mau. Kertas. Kok masih muncul ya? Kok masih muncul ya? Halo? Kenapa tuh? Ayo, di mana ya? Salahnya di mana ya? Oke. Sekarang kita cek kalau dia pakai persen kertas tadi mau dia ya kayak gini. Oke, coba kita edit lagi ya. Kita edit di sini kalau dia kertas. Mau dia kertas. Nah, lalu salahnya di mana ya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke. Kalau Anda ragu kayak begitu, bisa lakukan kayak begini, nah, echo $SQL, ya. Supaya kita bisa ngecek kode SQL kita benar atau tidak. Nah, yuk. Sekarang kembali ke proses cari. Oke, kita ambil kertas. Oke, SQL-nya benar atau salah ya, kita cek ya. Ini kita copy. Kita tes di SQL-nya PHP MyAdmin. Ctrl V, kita jalankan go. Jalan, tapi lah kenapa nggak mau masuk ya? Kenapa nggak mau masuk di daftar barang ya? Oke, kita cek di tabel daftar barang. Ada salahkah di codingnya? Record barangnya sudah. Tak ada masalah di situ ya. Lalu gimana nih caranya? Ada yang bisa menyelesaikan masalahnya? Oke. Ayo. Ada yang bisa menyelesaikan masalahnya? Silakan. Saya kasih nilai A kalau bisa. Ayo. Gimana nih? Ayo. Gimana? Muhammad? Muhammad siapa nih?
Muhammadnya banyak nih ya. Septedi bisa? Andi? Belum, Pak. Belum. Andi gimana Andi? Belum Bisa juga, Pak. nggak menyelesaikannya Andi? Belum. Belum, Pak. Belum. Oke. Ilham? Belum, masih bingung, Pak. Masih bingung. Bingungnya di mana Andi? Di apa namanya tuh? Di codingnya. Di codingnya. Baik, kita cek codingnya. Codingnya yang mana Andi? Nah, ini codingnya Andi. Di bagian yang mana? Baris berapa yang ini menurut Andi? Mana ya? Oke. Sekarang kita sudah simpan. Ada. Oke, kita cek ya. Cari barang kosong. Kita cari kertas. Muncul. Kenapa ya? Oke, baik anakku semua. Karena apa? Tadi kan kita membuatkan di sini ya. Masih ingat tadi di sini ada coding di atasnya? Di atas ini di daftar barang yang kita pindahin. Masih ingat ya? Nah, tadi kan kita hapus, kita cut. Sudah disimpan belum tadi? Belum. Itulah makanya tadi dia tidak menampilkan. Nah, lain kali, ini sebagai pelajaran sengaja saya buat ya, Nak ya. Sengaja saya share buat supaya nanti ketika kita membuat coding kayak begini jangan lupa sudah diubah simpan, sudah diubah disimpan ya. Nah, supaya nanti apa? Kita nggak pusing sendiri. Kayak gini kan pusing kita ya. Coding kita sudah benar kok salah ya. Karena ternyata ketika kita include daftar barangnya ini tadi yang kita potong codingnya belum disimpan ya. Oke. Nggak ada yang dapat A nih. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Ya. Ahmad Leo, mau nanya apa Ahmad Leo? Enggak, Pak. Enggak cuma ngomong doang. Cukup kepencet. Oke, ada lagi yang mau nanya? Yuk, lanjut. Kalau nggak ada, saya share screen kembali. Kita masuk ke latihan 11A ya. Oke, baik. Kita buat file baru. Kembali ke slide. Kita langsung ke tahap berikutnya. Jadi coding barangnya udah jalan ya. Nanti kode barangnya silakan ambil di latihan tambahan 10 untuk yang install DB. Oke, ini tadi sudah masuk di sini ya. Muncul. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke latihan 11A, membuat aplikasi pengolah tabel tunggal. Jadi kita akan ulang lagi nih latihan 10-nya. Mulai dari mengentry datanya di sini. Sampai menyajikan hasil carinya ya. Oke. Nah, ini kita akan lakukan latihan 11. Oke, yuk kita coba yuk. Pertama, kita akan menambahkan tabel pengguna. Tabel penggunanya ada kodenya ini, kode pengguna, nama pengguna, password, tanggal daftar, dan alamat ya, sama nomor HP. Kita akan masukkan sebagai tabel baru. Baik. Kita akan masukkan itu. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke sana, presensinya ya, yang mau presensi ya. Oke. Sebelum kita masuk ke presensi,
Oke, yang kelas 41 silakan klik link ini untuk presensinya. Yang kelas 41. Yang kelas 42 sebentar lagi. Oke, untuk kelas 42 silakan diklik ini. Silakan yang mau absen diklik dulu. Ya, sambil saya mau lihat ini masih ada atau tidak dihidupkan videonya. Saya mau lihat ini Mufid, Muflih, Sylvia, Anissa, Okta. Orangnya ada tidur atau gimana ini? Atau lagi beol? Ya, belajar sambil beol lagi nanti. Oke. Tania, mana ini videonya? Ada nggak orangnya ini? Edi Yulianto. Oke, silakan diklik linknya ya. Link presensinya yang kelas 42, jangan salah klik. Yang kelas 42, yang kelas 41 diklik kelas 41. Oke, Berto ada ya? Berto mana? Hadir, Pak. Hadir, oke. Yoga. Yoga masih ngopi atau bagaimana ini? Atau tidur malah? Oh, ada Yoga. Ada. Oke. Jessica Safitri. Ika. Mana nih? Ngelayap. Ada, Pak. Ada. Oke ya. Ya, udah absen semua? Udah, Pak. Sudah absen ya. Oke, saya cek ya. Saya cek dulu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sambil dicek nanti kalau ternyata tidak terdata, berarti belum masuk datanya ya. Oke, saya share screen dulu. Aduh, sudah ngomong. Oke, saya cek dulu kelas 41 ya. 41 yang sudah absen di pertemuan 11. Oke, berarti yang nggak masuk Cindy Novitasari belum absen ya. Nora Febrita ini ya. Belum masuk. Dino, Nelpi, Citer. Pak, linknya di mana? Pak, maaf, Pak. Ya. Christian, Linknya Pak. Absen pertemuan ke 45, 6 udah di ini, Pak, di learning, Pak. Udah di absen, Pak. Iya, tapi nggak diklik linknya. linknya tadi di mana, Pak? Linknya di mana? Oke, baik. Linknya di sini, nak. Yang kelas 41 ini. Dibaca, nak. 41 ini link absennya. Tidur. Nah, ini link absennya kelas 41. Yang Z ya, yang ZGU 3. Yang 42 yang MT. Yo, saya cek lagi ya, saya share lagi nih untuk Bentar. ngecek.
Oke, nih saya refresh kelas 41. Cindy belum, Cindy Novitasari. Yoga sudah, Giova belum. Dino belum ya. Oke. Ya baik ya. Yang 42 saya cek 42 ya. Oke, 42 pada absen semua. Jessica belum ya. Jessica Sapitri belum. Ari belum. Kemal, El Farouk udah ya. Ari Pritrio belum. Ya. Kok Anda tidak terdaftar, Pak? Nelpi. Iya, Pak. Nelpi kelas berapa Nelpi? Lalu bukan mahasiswa UMT. Ilegal itu, Itu Nelpi. password kau yang salah. Ntar dulu. Ya. Nelpi nggak ada di sini. Nelpi ada di kelas 41. Jadi yang diklik link kelas 41 Nelpi. Halo. Iya, Ya. Pak. Pak, maaf Pak. Iya, Saya- linknya 4.1 yang saya klik, Pak. Coba buka Passwordnya salah password kali. Maksudnya salah. Passwordnya salah, NPM-nya salah. Coba dihitung lagi ya. Pak, Oi, maaf ya. Pak. Saya Saya Gustian Renata Pak, pertemuan 45, 78, 9, 10 itu Pak, saya udah absen di learning Pak. Iya, tapi nggak masuk. Sama tadi, nggak diklik. Cuma absen di e-learningnya doang. Yang klik itunya nggak di, cuma dijawab benar, tapi nggak diklik linknya. Udah diklik Pak. Kalau Yang udah dari masuk, learning, Pak. Pak. Kalau udah masuk pasti, nak. Oke, nanti yang Tapi belum kok di absen, learning saya udah ke absen Pak ya? kalau di e-learningnya sudah di absen, tapi belum masuk ke Sudah, sistem Pak. akademiknya. Baik. Nanti yang masih bolong-bolong, saya kasih share semuanya di WA ya. Share semuanya. Iya Lihat. Pak. Iya Pak, makasih Pak. Iya, Pak. Oh, iya. Semua, Pak. Baik. Ada lagi? Iya, Pak. Pak. Oke, udah. Oke, kalau sudah saya lanjutin ya pembelajarannya. Oke. Iya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, yuk. Absen linknya sudah ya. Oke, kita lanjutin lagi pembelajarannya. Mudah-mudahan nggak di stop sama Zoom-nya lagi. Kebangetan dah si Zoom-nya ini kalau emang di stop lagi. Ini dua, coy. Soalnya kampus nggak beliin kuota buat dosennya, kuota Zoom ya. Kuota gratis nggak ada lagi Pak ya? Kuota gratis Kuota yang dari masih kampus, ada, Pak. nak. Masih ada. Coba kontak BAAK ya. Kami dosen masih dapat nih. Oh iya Pak, iya Pak. Makasih Pak. Kontak gratis masih ada, asal nomor HP-nya nggak berubah dari catatan Iya, Pak, itu, Pak. di data mahasiswanya. Iya. Masih Iya Pak. sama, Pak. Kalau saya masih dapat nih. Oke, baik, kita lanjutin ya. Kita lanjutin Iya, dari Pak. tadi. Ya, oke, silakan di mute dulu. Oke, Pak. Ya, saya lanjutin lagi pembelajaran kita. Pembelajaran kita ke latihan praktikum 11A ya, membuat aplikasi pengolah tabel pengguna ya. Nanti hubungannya ke pembelajaran mengenai membuat login ya, login dari aplikasi. Oke, baik. Kita akan membuat kode ini. Sekali lagi, kode ini bisa kita buat dengan PHP MyAdmin atau kita buatkan kode program installnya ya. Oke, kita buat kode program installnya. Karena kolomnya ada 6. Oke, baik, kita akan coba lihatkan hasilnya. Oke, yuk. Kita buka notepad baru. Language-nya jangan lupa jadiin PHP. Kemudian kita buka PHP-nya, buat koneksinya dulu. Kalau malas ngetik, ambil koneksi yang ini juga boleh, copy. Nah, koneksinya sudah, tinggal buat SQL-nya. Ya, SQL-nya gimana nih? Membuat tabel. Oke, lupa, Pak. Ya, harus ingat ya. Oke, harus ingat ya. Nah, kalau lupa gimana, Pak? Oke, kalau lupa
Sekarang tinggal klik database toko UMB, kita buat create table ya. Create table pengguna. Oke, kolomnya ada berapa tadi? Kolomnya ada 6 ya. Oke, maka kolomnya ada 6. Kita go. Ya, oke, kita buat satu-satu. Apa kolomnya tadi? Kode pengguna. Kode pengguna. Nama pengguna. Password. Alamat. Nomor HP. Kemudian apa lagi tadi? Tanggal daftar. Tanggal daftar, oke. Kode pengguna, karena dia karakter, 30, kunci primer. Masih connect ya? Masih. Oke. Nama pengguna juga varchar. Masih. Aman 50 ya. Wajib diisi. Password kita buat varchar juga. Kenapa varchar tipenya? Varchar kependekan dari variatif karakter atau variatif karakter itu artinya karakternya bisa angka, bisa huruf, bisa simbol ya. Oke, kita panjangnya 30. Alamat teks tulisannya banyak. Boleh kosong. Nomor HP karakter. HP paling panjang berapa ya? Nomor HP paling panjang berapa? 20 ada? 13, Pak. 13. Iya, Pak. 12. 15 katanya. Oke lah 15 lah. Tadi kemarin bilang ada 15. Boleh diisi nggak? Boleh nggak diisi? Oke, kali-kali dia nggak punya HP ya. Tanggal daftar tipenya date time ya, date time. Maka kita pilih date time. Nah, karena date time maka bisa nggak diisi. Defaultnya adalah current timestamp. Artinya kalau kita tidak isi tanggal daftarnya, begitu orang menyimpan, maka nanti tanggal daftar secara otomatis akan disamakan dengan tanggal server, jam server ya. Maka di sini kita buat defaultnya current time ya. Oke. Nah, bagaimana kita buat kode PHP-nya, Pak? Nah, jangan disimpan kalau mau buat kodenya. Tinggal kita preview SQL-nya ya. Preview SQL-nya. Nah, ini yang kita copy. Nah, ini kita copy ya. Masukkan sebagai kode SQL di sini. Oke, kita tutup. Titik koma, jalanin kayak tadi. $Q. Saya malas ngetik ya, kita copy kayak gini aja tadi di install DB. Nah, ya kita tambahkan di sini Q ya, pakai Q ya. Oh, Q2 ini ya. Oke, kita pakai Q aja lah di sini ya. $Q. Oh, Q-nya belum ada. Oke, Q-nya kita pakai kayak gini. Oke. Nah, ini SQL, bukan SQL2 ya. Oke. Q-nya Q aja. Kita cek tabel pengguna. Sudah dibuat. Tabel pengguna gagal dibuat. Oke, kita simpan dengan nama install tabel pengguna.php ya di latihan 11. Oke. Nah, selesai. Ya, tutup PHP-nya belum ada. Oke, kita tutup PHP-nya. Simpan. Oke, kita kembali ke sini, kita buat tab baru. Oke, sampai di sini oke ya. Ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin. Localhost latihan 11. Oke, kita jalankan install tabel pengguna. Sudah dibuat, alhamdulillah ya. Kita cek hasilnya. Kita cek hasilnya. Ya, kita close ini. Oke, kita cek benarkah? Iya, benar sama ya. Jadi sudah masuk. Oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat entry-nya ya. Oke. Nah, bagaimana dengan entry-nya? Oke, kita buat file baru. Sharingannya kelihatan, nak? Share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Kelihatan. Baik, saya mohon maaf anakku semua tadi karena ada gangguan listrik dan baterai saya laptop tidak dicolokkan ke listrik maka putus ya. Udah habis pula tadi baterainya, maka kita lanjutin ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana membuat program input dari tabel pengguna tadi. Baik, kita ikutin, saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, ini kita save. Google-nya kita tutup dulu sebentar. Oke, kita masuk ke bagian tadi, latihan 11. Input pengguna masih kayak begini ya. Nah, maka gimana tadi kita buatnya? Kita input pengguna, kita tambahkan tadi, baru sampai sini, kode, nama, sudah, alamat, udah jadi ya. Nah, sekarang tampilannya kayak begini. Jadi nanti kita akan menginput pengguna sehingga masuk ke dalam recordnya. Oke. Nah, kita tambahkan codingnya. Nah, coding yang pertama tentu saja nanti connect ke database-nya atau mengecek dulu tombol submit-nya ya. Tombol submit-nya boleh dikasih nama. Kita kasih nama dulu tombol submit-nya. Simpan. Oke, nah sekarang kita akan mengecek tombolnya. Ya, ini B simpan, jadi kita akan mengecek tombol simpannya, sudah diklik atau belum. Oke. Jadi B simpan di sini, di post ini adalah ininya. Kita cek metodenya udah post belum. Oke, di atas metodenya belum post dan masih mengarah ke tempat lain ya. Oke, metodenya post, actionnya kita buang. Udah semua. Sekarang tahap berikutnya kita akan mengambil semua record dari semua elemen yang terekam ya. Yang pertama kode pengguna. Ya, kode pengguna ya. Kode pengguna, kita akan ambil datanya. Oke, karena metodenya post, maka kita pakai $post. Oke, kemudian nama pengguna, name dari elemen nama pengguna kita ambil. Kemudian passwordnya,
kemudian alamat, dan terakhir nomor HP ya. Pak, tanggalnya kenapa nggak disimpan? Karena tadi kita buat tanggalnya current timestamp ya. Jadi kapan orang menyimpan, proses simpan terjadi, maka secara otomatis server mengambil data tanggal dari server dan waktu jamnya ya. Maka tidak perlu kita buatkan interface inputnya. Oke, kita buat lagi yang nomor HP, belum selesai. Oke, sudah. Sekarang kita ambil dolar postnya. Nah, selesai sudah ya. Sekarang kita buat koneksi ke servernya ya. Oke. Koneksi. MySQLi. Host. Root. Tidak pakai password, database-nya toko UMB, selesai ya. Oke, kemudian kita akan membuat SQL penyimpanannya. Ya, caranya gimana tadi? Kembali kita coba inputkan ini, insert ya, di tabel pengguna. Kemudian klik insert. Nah, ini kita coba rekam, tinggal go aja ya. Nah, ya ini kita ambil codingnya. Ya, kita taruhkan di SQL-nya. Jangan lupa kutip 2 titik koma, di tengah-tengahnya kita masukin ya di sini. Oke. Nah, sekarang masing-masing nama variabelnya kita masukin. Kita letakkan pertama untuk kode pengguna, kemudian nama pengguna, kemudian passwordnya. Dan 00 ini adalah alamat ya, alamat. Jadi alamat kita masukin juga di sini. Pakai kutip tunggal. Oke, dan nomor HP ya. Oke, selesai. Current timestamp untuk tanggal. Jadi tanggal daftar nggak perlu disimpan, nggak perlu diambil dari interface, tidak usah dimasukkan. Oke, tinggal dieksekusi kode SQL-nya. Ya, kita buat $Q. Koneksi tadi kita query-kan ya. SQL. Kemudian kita cek apakah sudah tersimpan atau belum ya. Oke. Hijau. Pengguna sudah tersimpan kalau dia benar prosesnya. Oke, kalau dia gagal, rekod pengguna gagal tersimpan. Oke ya. Nah, selesai. Ini kalau dia tersimpan ada pesannya ya. Oke, kita simpankan. Kita cek di info pengguna tadi ini, kita enter lagi. Oke, kita coba cek. Nama Rio Triyono, passwordnya 1QAZ2WSX, alamatnya UMB, nomor handphonenya ini, simpan record. Oke, kita cek benarkah di tabel pengguna sudah ada isinya. Iya, ada ya. Oke, ini kita buang record ini kosongnya. Record kosong tadi kita buang. Kita delete ini record kosongnya. Oke, selesai, bisa nyimpen ya. Nah, sekarang
tinggal membuat program cari pengguna ya. Cari pengguna, kita copy aja ini codingnya, kita cari berdasarkan nama ya. Kita codingnya ini dulu, atau ini kita save as aja ya, kita save as aja. Jadi cari pengguna. Oke, ya. Nah, judulnya kita ganti ini. Ntar ini kita hapus dulu. Oke, install penggunanya tadi mana ya? Nah, ini input penggunanya udah. Nah, ini kayak yang carinya ini. Oke, ini kita ganti jadi cari pengguna. Oke. Ini judulnya sama, cari pengguna. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut aja lagi. Waktunya udah sedikit lagi, saya harus mengerjakan kegiatan lain. Password sudah, oke. Untuk cari pengguna, yang dicari berdasarkan kata kunci nama. Oke, maka password, alamat, dan nomor handphone tidak kita tampilkan, dan tombolnya bukan tombol simpan tapi B cari ya, dan ini cari rekod pengguna. Oke, nah codingnya ini kita buat B cari ya, karena apa? Bukan B simpan tombolnya, dan kita hanya mengambil data nama pengguna, sementara password, nomor HP tidak diambil. Koneksinya masih tetap sama. Nah, kode SQL-nya yang beda ya, kode SQL-nya beda. Oke, kode SQL-nya gimana? Oke, kode SQL-nya kembali ke tabel pengguna, kita klik search ya. Kita klik search, ini kita tinggal oke kan ya, tinggal kita go kan. Nah, ambil kodenya. Oh, sebelum, sorry, insert-nya dulu, sorry, kembali, maaf, saya salah. Tinggal di search, kemudian ini kita buat like persen, supaya nanti ada bagian kata ya. Nah, ini kita contohkan huruf A, kita go, nah, kita copy kode ini ya. Copy kode ini, letakkan di SQL-nya. Nah, A-nya ini kita ganti dengan nama pengguna. Ini nama pengguna tadi ya. Oke. Oke, A-nya kita ganti dengan nama pengguna. Oke ya. Nah, sekarang kita tambahkan codingnya dengan F-nya. Hasilnya nanti ya. Record pengguna sama dengan Q fetch all. Oke. Empty record pengguna. Maka rekod pengguna tidak ditemukan. Dan ya, nah, exit, kita tidak lanjutin. Kita tidak lanjutkan programnya. Nah, kalau dia benar, maka nanti akan nampil data penggunanya. Nah, maka gimana? Daftar pengguna nanti kita buat ya. Oke, kita akan masukin nanti file daftar pengguna ya. Oke, nah file ini belum dibuat, nanti kita akan tampilkan ya. Kita simpan cari pengguna. Oke,
kita cek hasilnya. Kita refresh, cari pengguna, kita klik. Oke. Iya. Nah, ada error di sini. 37. Oke, kita cek baris 37. Ini tidak ada. Oke, filenya belum ada. Oke, ini kita coba tutup dulu. Oke, kita refresh lagi. Iya, benar, nggak ada coding yang salah. Ya, nampil semua. Kita coba cari yang nggak ada hurufnya. Ya, tidak ditemukan. Benar ya. Oke, nah tinggal menampilkan hasilnya. Berarti kita akan buat file baru lagi untuk menampilkan daftar pengguna. Oke, kita Ctrl C namanya. Language-nya jadi PHP. Ini kita ambil codingnya di mana? Ngambil codingnya kembali ke W3 School Table, ya, W3 School Table. Mana ya? BS4 Table. Oke. Kita ambil yang bordered ya. Oke, kita copy semuanya. Kita copy. Nah, ini language-nya sudah tadi ya. Oke, language-nya sudah. Sekarang ini judulnya adalah daftar pengguna. Oke. Berikut ini daftar pengguna yang tersimpan di aplikasi. Oke, ya. Oke, tabelnya tadi ada 5 kolom. Ada 6 ya, ada 6 kolom ya. Ada 6 kolom gitu tadi ya. Ada 6 kolom. Oke, maka ini kita ganti dulu kode pengguna, nama pengguna, password, kemudian alamat, kemudian nomor HP, nomor handphone, dan terakhir tanggal daftar ya, waktu daftar. Nah, ada 6. Ini TD-nya juga ada 6 ya, maka ini kita hapus aja jadi 6. Oke, TR yang ini kita buang karena nggak dibutuhkan. Cuma 1 aja, dan ini kita kosongin ya. Oke, kita kosongin dulu. Oke, daftar penggunanya sudah. Oke, saya ini kita simpen dengan nama daftar pengguna. .php. Oke, kembali ke cari tadi. Di sini sudah ada ya, kita cek ya daftar pengguna PHP. Oke, kita cari. Oke, belum ada hasilnya. Dicari ya, oke ya. Oke, sekarang kita tampilkan hasilnya. Ini udah disimpan, belum disimpan ya. Oke, kita simpan dulu. Yuk. Iya, sudah muncul datanya ya. Oke, sekarang kita cari hari. Belum muncul datanya ya, karena memang belum kita buat. Oke, sekarang bagaimana? Ingat,
tadi hasil pencarian disimpan dalam bentuk array pada data bernama rekod pengguna, maka cara lainnya gimana? Ini kita buatkan di sini. Di sini aja kita buat ya. Nah, ini ya. Perulangannya di sini kita buat for each rekod pengguna SR. Nah, tutup kurung. Oke, kita tampilkan datanya di sini. Nomor R yang pertama, nama kode pengguna dulu. Oke, kita copy ini. Oke, ini kita ganti dengan nama pengguna. Ini kita ganti dengan password. Ini kita ganti dengan alamat. Ini kita ganti dengan nomor HP. Ini dengan tanggal daftar ya. Tanggal daftar benarkah? Tanggal daftar, oke ya. Yuk, sekarang kita tutup penutupnya. Oke. Nah, selesai. Kita cek hasilnya. Oke, kita saya ada lupa tadi ya. Oke, ternyata di sini harus pakai fetch all aja lah. Kita pakai fetch all, kita ganti codingnya di sini. Konstantannya adalah MySQLi ASOC. Nah, ya, oke. MySQL ASOC, mudah-mudahan jalan. Kita cek hasilnya. Iya, nampil ya. Anda finite kode pengguna di line 37. Line 37, oke. Ini kita buang. Kita simpen. Oke, kita cek. Oke, dapat ya. Oke, kita cari Z. Rekodnya tidak ditemukan. Nyari data tidak ditemukan. Oke, nyari semua muncul ya. Oke, nah, alhamdulillah sudah berhasil. Sekarang tinggal kita memperbagus data ini ya. Jadi di sini saya terangkan lagi bahwa pertama ini menyiapkan interface UI untuk mencarinya dengan menyimpan nanti elemennya bernama-nama pengguna. Kemudian tombol carinya namanya bcari, maka dicek di sini, dicek apakah tombol carinya sudah diklik. Kalau sudah diklik, maka diambillah data yang tersimpan di elemen nama pengguna dengan metodenya post, karena metode forumnya post nama pengguna. Kemudian kita connect ke basis data, kemudian kita buat kode SQL-nya dengan, supaya nggak lupa, ini pakai like ya, pakai like karena nanti kata kunci nama pengguna yang dicari. Nah, kemudian $Q kita koneksikan, kita fetch all kan ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Oke, baik, kita coba cek menambah rekod baru ya, menambah rekod baru. Oke, kita masuk menambah rekod baru. Oke, nambah rekod baru penggunanya. Oke. Namanya admin. Passwordnya 1KAZ2WSX, alamatnya UMD, samain aja. Oke, sudah tersimpan ya. Oke, kita cek dari indeksnya, munculkah? Muncul. Kalau yang mengandung huruf M bagaimana? Oke, admin aja kalau mengandung huruf A.
dua-duanya muncul yang mengandung huruf R, nama saya aja. Oke, alhamdulillah demikian hasil pencariannya sudah mulai rapi dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Kurang saya mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.